Stres dan cemas seringkali menyapa di saat menghadapi suatu permasalahan atau sedang menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Ini akan memicu jantung berdebar-debar, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, atau bahkan sebaliknya, makan lebih banyak. Perlu ada kontrol agar stres dan cemas ini tidak terus meningkat. Bagaimana cara mengontrolnya? Saya akan sharing cara mengatasi stres dan cemas dengan hipnoterapi. Yang pertama, sadari dan terima. Jadi apapun sumber stres dan rasa cemas itu, kenali kemudian sadari. Ini sekian. Kalau di skala itu berapa? 1 sampai 10, skalanya 2, 3, itu perlu dikenali. Kemudian sadari bahwa memang segitu masalahnya. Biasanya yang menjadikan berat, menjadi sampai benar-benar stres, itu karena terlalu berlebih. Jadi ibaratnya ada tikus mati gitu ya. Ada tikus mati satu belum ditemukan, kemudian baunya seluruh rumah, baunya tercium di seluruh rumah, seakan-akan satu rumah itu dipenuhi dengan tikus mati. Aduh, saya nggak bisa tidur, saya pusing, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa tinggal di rumah ini, dan saya harus tinggal di mana gitu ya? Karena saya nggak bisa berdiam di rumah ini. Seakan-akan masalah itu begitu besarnya, padahal sebenarnya masalahnya adalah tikus. Yang harus ditemukan tikus itu. Kalau sibuk dengan dampaknya yang saat itu dirasakan, maka untuk menemukan tikusnya ini akan kesulitan. Jadi banyak sekali curhatan-curhatan sebenarnya yang sangat disibukkan itu adalah mengatasi potensi terjadinya dampak dari masalah tersebut. Potensi terjadinya itu belum tentu terjadi ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu yang semakin membuat stres dan cemas. Itu yang sangat disibukkan untuk dipikirkan, sehingga untuk menyelesaikan masalahnya itu terlupakan. Yang dipusingkan adalah mencari solusi-solusi untuk dampak-dampak yang belum tentu terjadi, masih berupa potensi. Masalahnya kadang itu cuma kalau di skala itu 2 atau 3, tetapi si klien ini menganggap sudah pada level 7, level 8, sehingga merasa stres, merasa sangat cemas. Yang kedua, ikhlas, kemudian lepas. Rasa yang berlebihan tadi, rasa yang membebani, setelah diterima, diikhlaskan. Kalau sudah terjadi, berarti kan itu takdir, berarti harus diterima. Siapa yang bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi? Tidak ada. Karena itu sudah terjadi. Kalau belum, bisa diantisipasi. Kalau sudah, berarti harus ikhlas menerima. Karena ini takdir, karena ini qadar. Jadi harus dijalani. Kemudian dilepas apa yang membebani tersebut agar tidak membuat semakin stres. Yang ketiga, doa dan solusi. Seringkali pada tahap yang kedua tadi, setelah ikhlas, itu otomatis muncul keajaiban, ada solusi. Langsung ke step 3, secara otomatis gitu ya, itu sering terjadi. Begitu sudah ikhlas menerima, ternyata tiba-tiba seperti tidak disengaja menemukan solusi. Sebenarnya bukan tidak disengaja, tetapi Allah menurunkan solusi, karena sudah ikhlas, sudah menerima. Jadi pada step ketiga, ini berdoa. Berdoa, minta apa yang diinginkan dari masalah tersebut, yang diharapkan itu apa, ingin masalahnya selesai seperti apa, itu disampaikan dalam doa. Di situ kemudian mencari solusi, dan kadang itu memang ada ilham, ada ide, oh ini ternyata solusinya, oh ini ternyata yang saya cari. Itu pada step ketiga, doa dan solusi. Jadi untuk sesi self terapinya dengan 3 tahap tadi ya, menerima, ikhlas, kemudian doa. Doa ini termasuk nanti minta solusi. Lakukan relaksasi dengan pernafasan, tarik nafas dari hidung, lepas dari mulut, diulang dengan tenang ya, diulang, bisa dengan duduk, bisa dengan tidur. Kemudian kalau sudah merasa tenang, akui permasalahan-permasalahan yang ada. Akui tadi ya, yang pertama tadi menerima.
Jadi seakan kita komunikasi dengan Sang Pencipta. Contohnya, ya Allah, saya menerima kondisi yang saya alami ini. Ya Allah, saya menerima penghasilan saya menurun. Saya terima ya Allah. Kemudian kalau ada masalah lagi, disebutkan lagi ya, dengan kata-kata saya menerima. Setelah itu, ungkapkan semua. Mungkin ada rasa cemas, saya menerima ya Allah kondisi saya ini. Saya ikhlas dengan rasa cemas yang saya alami ini, disampaikan. Yang kedua, jadi kata-kata yang pertama itu sama, nanti di saat kita mengikhlaskannya ditambahi dengan kata-kata ikhlas. Jadi masalah-masalah yang diidentifikasi saat sesi menerima itu bisa langsung nanti dibawa ke sesi yang kedua dengan kata-kata ikhlas. Saya ikhlas dengan takdirmu, saya ikhlas dengan qadarmu ya Allah. Saya mengalami penurunan penghasilan sangat drastis bulan ini, misalnya seperti itu. Setelah itu masuk ke sesi ketiga. Dari masalah-masalah tadi, mintalah untuk solusi. Ya Allah, tingkatkan penghasilan saya, normalkan lagi penghasilan saya, misalnya seperti itu, diulang-ulang. Dan saya yakin mulai saat ini saya lebih kreatif untuk menghasilkan uang dengan izinmu ya Allah. Diulang-ulang gitu ya. Untuk mensugesti diri sendiri, di samping itu juga untuk berdoa. Jadi dari satu sesi ke sesi kedua bisa dijeda dengan relaksasi lagi. Tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Baru masuk sesi yang kedua. Begitu juga sesi kedua ke sesi ketiga dijeda juga. Oke, selamat berlatih. Self terapi ini bisa dilakukan berkali-kali dalam kondisi tenang, cari suasana yang nyaman, bisa di kamar sendirian, kemudian atau informasikan dulu kepada anggota keluarga yang lain, misalnya, Mama mau terapi ya, jangan masuk dulu, jangan ketuk-ketuk pintu, supaya tidak terganggu. Semoga berhasil dan selalu berbahagia. Sekian sharing saya hari ini, 3 cara menghilangkan stres dan cemas. Semoga Anda tidak lagi merasa stres dan cemas. Semoga selalu berbahagia.